Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya lihwazallahu iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Dan insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-41 dan 42. Hadis yang ke-41 tentang menundukkan hawa nafsu. Tentang menundukkan hawa nafsu. Hawa itu artinya nafsu. Hawa nafsu ya. Hawa dan nafsu, mananya sama, hawa dan nafsu. Hadisnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As yang menyebutkan, kita tidak menyebutkan yang perkataan Rasulullah SAW karena hadis ini walaupun yang menyebutkan dari yang sahih, tapi hadis ini dhaif. Di antara hadis yang didhaifkan para ulama di kitab Arba'in Nawawiyah adalah hadis ini. Hadis maksudnya hadis dhaif karena di rawinya ada seorang rawi yang tidak kuat hafalannya. Ya, ini perkataan ketika menukil hadis tidak bisa dijadikan sandaran, sehingga hadisnya tidak terpenuhi hadis yang sahih. Karena di antara syarat dari sahih itu rawinya harus dhabit. Dhabit itu kuat hafalannya. Ya, hafalannya harus kuat. Tidak lupa, tidak mudah lupa. Kuat hafalannya artinya setiap kali dia diminta untuk mengikuti satu hadis, maka dia menyampaikannya. Dan orang dhabit zaman sekarang sangat jarang. Ya, ada beberapa tempat yang mereka mengadakan lomba hafalan hadis, 500 hadis atau 1000 hadis. Ada sebagian santri yang dia dhabit, kuat hafalannya. Ditanya ayat apapun keluar jawabannya. Ditanya hadis berapapun keluar, rawinya siapa, hadisnya siapa, lafadznya apa, matanya apa, keluar. Tapi orang-orang seperti ini sudah sangat jarang di zaman kita. Maka di sini tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih karena satu rawinya tidak dijadikan sandaran dalam hafalannya, sehingga hadisnya menjadi hadis yang lemah. Walaupun secara makna hadis ini sahih, lafadznya, maknanya itu sahih, lafadznya atau maknanya itu sahih, tapi ini tidak bisa dikatakan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ulama,
Kalau kita menyebutkan hadis ini dhaif, maka tidak kita akan perkataan Rasulullah atau dinukilkan sahabat, ya, tetapi kita hanya menukilkan lafadznya. Ada sebagian ulama ketika mereka menemukan satu kitab ada hadis lemah, maka mereka lewati, tidak mereka jelaskan. Sebenarnya sebagian ulama ketika mereka mensyarah Riyadhus Shalihin, kalau ada hadis dhaif mereka tinggalkan. Di hadis dhaif ada kurang lebih 100 hadis yang lemah. Ulama ketika mensyarah mereka tinggalkan. Hadis ini lemah, saya tinggalkan, tidak saya syarah. Ya, karena hadis yang sahih sudah sangat banyak untuk kita pahami. Tapi sebagai pengetahuan saja, lafaz dari sini la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, di sini menunjukkan tentang apa? Bahwasanya hawa nafsu itu sarfun lidfa'ah. Hawa nafsu itu adalah perkara yang bisa memalingkan dari ketaatan. Dan ini terjadi pada semua orang. Kalau antum berhenti dari sebuah ketaatan, apa penyebabnya? Hawa nafsu, keinginan diri, ya kan? Keinginan jiwa, kecenderungan kepada kenikmatan dunia. Mengapa antum ketika Ramadan bisa khatam selama 1 bulan, tapi begitu keluar Ramadan sampai sekarang belum khatam? Kira-kira sebabnya apa? Di Ramadan khatam sekali 2 kali. Begitu keluar Ramadan Syawal enggak khatam, sampai sekarang belum khatam. Ya, enggak sampai juz 30. Kenapa? Hawa nafsu sebab. Hawa nafsu. Perkara dunia yang menyibukkan, kesenangan dunia yang melalaikan, sehingga antum lupa untuk baca Al-Quran setiap hari. Kalau seorang membaca Quran setiap hari 1 juz, itu akan memberikan manfaat baginya. Akan ada manfaat baginya. Dia baca sehari misalnya 10 hadis atau 100 hadis, dia bisa baca, itu ada manfaat baginya, walaupun hanya sekedar dia baca. Tetapi hawa itu sarfun lidfa'ah. Tidak ada yang malingkan dari ketaatan kecuali hawa nafsu kita. Kenapa kita tidak bangun malam? Jam 2, jam 3. Kenapa tidak bangun malam? Karena hawa nafsu kita pergi tidur, istirahat. Takut ngantuk nanti. Nanti kalau saya bangun jam 3, ngantuk di tempat kerja. Ya. Supaya nggak ngantuk, antum tidur siang. Qailullah, tidur sebelum zuhur. Qailullah itu sebentar, 5 menit, 10 menit. Ya, 1/4 jam sudah. Sangat banyak. Ya kan? 3 menit saja tiduran. Ini menunjukkan tentang apa? Setiap perkara yang melenggang kita dari ketaatan itu akibat hawa nafsu, keinginan diri kita. Ya, sehingga dikatakan sempurnanya iman seorang itu ketika dia bisa melawan hawa nafsu. Dilawan hawa nafsu itu, bukan diikuti. Sebagian orang mengikuti hawa nafsu ya keinginannya. Ya, dia ingin ini dibeli, dia ingin itu didatangi, dia ingin makan ini pergi ke sana. Padahal nggak perlu. Ya, dia ingin makan sesuatu harus menempuh perjalanan 1 jam, ya kan? Tapi ke masjid yang hanya 5 menit dia nggak datang. Pengajian yang hanya 10 menit dari tempatnya dia tinggal dia tidak datangi. Tapi kalau diajak kuliner, dia datangi. Piknik, apa yang disebut orang piknik itu? Orang piknik ke pantai, ke gunung, ya, ke tempat wisata, ini dari kesenangan. Padahal kesenangan bukan dibuat seperti itu. Senang nggak kalau antum piknik santai ini, ajak mukhayyam ke gunung, senang nggak? Senang. Senangnya berapa lama? Berapa lama senangnya itu? Pas berangkat senang, ya, sampai sana senang. Ya. Yang antum sana, ya orang sana yang rumahnya dekat sana yang enggak terlalu senang. Mau tiap hari lihat seperti itu. Kemudian ketika pulang antum capek, ya kan, uang habis banyak, kesenangan yang sementara. Padahal itu pernah menyebutkan kesenangan kami dalam beribadah ketika ulama mensyarah hadis akthiru dzikra hadhihi ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan.
kelezatan. Ulama kita di sini tidak menyebutkan ini kelezatan dunia, tidak. Mereka menyebutkan tentang al-maut, kematian itu adalah karena maut itu memisahkan seorang mukmin dari kelezatan berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak dirasakan kecuali orang-orang beriman. Kelezatan dalam beribadah itu tidak bisa dirasakan kecuali orang beriman. Makanya mereka kalau sholat itu lama, sholat malam itu panjang, baca Quran itu lama. Para sahabat biasa baca Quran itu dalam semalam berapa? 10 juz. Itu standar itu. Ada setiap malam 30 juz. Satu malam. Itu kebiasaan para sahabat. Kita ditanya bagaimana para sahabat dahulu mereka tahzib Al-Quran, bagaimana mereka membagi bacaan Al-Quran setiap malamnya. Ada yang setiap malam 30 juz, 20 juz, minimal 10 juz setiap malam itu. Karena itu dirasakan oleh orang-orang yang mereka tahu kenikmatan ibadah. Mereka merasakannya, kemudian mereka apa? Mengulanginya. Semakin ditambah, semakin nikmat ternyata baca Quran itu. Benar nggak? Semakin banyak kita baca Quran itu semakin nikmat hidup kita rasakan, semakin tenang, semakin bahagia, semakin hilang kegundahan, kegelisahan terhadap dunia. Karena mereka merasakan nikmatnya ibadah itu. Sholat malam itu semakin panjang, semakin lama, semakin nikmat. 11 rakaat kita sholat malam setengah jam, nikmat. Coba 1 jam, lebih nikmat lagi. Coba 2 jam, lebih nikmat lagi. Maka hawa nafsu ini akan soft, akan memalingkan dari ibadah-ibadah ini. Karena orang tersebut belum merasakan nikmatnya, merasakan ibadah-ibadah tersebut, sehingga mereka mudah meninggalkannya. Mencari ilmu itu nikmat. Karena setiap kali datang duduk, kita mendapat manfaat yang baru, faedah yang baru, pelajaran yang baru, mengingatkan yang sudah kita lupakan, sehingga dia merasakan apa? Nikmatnya ilmu. Para rawi ketika datang kepada mereka, para khalifah, para pemimpin, para amirul mukminin datang kepada mereka, ya kan? Maka mereka menolak. Ya. Dia mengatakan, wahai para ahli hadis, apa yang buat kalian merasakan nikmat yang luar biasa? Ya kan? Yang kami tidak bisa rasakan. Para raja, para penguasa itu cemburu kepada orang-orang yang mereka mencari ilmu, karena mereka mendapati kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh para raja dan para penguasa dengan harta dan kekuasaan. Kamu enggak akan dapat. Sehingga dengan kekuasaan dan uang yang mereka miliki, mereka tidak bisa merasakan imannya ilmu, tidak bisa. Karena mereka tidak pernah terjun ke sana, tidak pernah meresapi. Di antaranya Imam Bukhari di akhir hayatnya beliau diuji dengan fitnah yang luar biasa, yang buat beliau diusir dari negaranya, dari Bukhara, diusir dari negerinya. Yaitu ketika khalifah mengatakan kepada Imam Bukhari, ya Bukhari, aku pemimpin ketika itu, penguasa ketika itu, mengatakan, datanglah ke istana, ya kan? Dan ajarkan kepada kami, di keluarga kami, aku dan anak-anak raja ketika itu, kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Apa kata Imam Bukhari ketika dapat tawaran seperti itu? Kalau antum dapat tawaran ngajar di tempatnya Pak Presiden, ya Presiden lah, Pak Bupati lah, berangkat gak kayaknya? Pak, Ustaz tolong besok ke rumah dinas ngajari ngajian anak saya. Berangkat? Berangkat. Pasti amplopnya besar, tebel, ya kan? Banyak. Imam Bukhari ketika ditawarkan itu oleh raja, dia mengatakan, aku tidak akan menghinakan ilmu di hadapan para penguasa. Itu kata Imam Bukhari. Aku tidak akan jadikan ilmu yang aku cari selama berpuluh-puluh tahun, kemudian aku mendatangi pintu-pintu para raja, para penguasa. Enggak akan aku kerjakan. Marah rajanya ketika itu. Sehingga Imam Bukhari difitnah dan kemudian diusir dari negerinya. Karena mempertahankan apa? Aku melihat ilmu, karena mereka para raja gak bisa merasakan kenikmatan saya ketika menyusun Sahih Bukhari itu, gak bisa mereka, gak bisa merasakan. Maka hawa nafsu itu cenderung kepada kenikmatan yang singkat, yang ringkas, yang dekat, yang sementara.
nikmat makanan itu aja sementara, nikmat jalan-jalan hanya sementara. Itu capek, uangnya habis biaya banyak, ya kan? Sia-sia, banyak berbuat yang kita kejar sia-sia untuk mencari kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan itu ada di depan kita, ibadah, Al-Quran, menuntut ilmu. Kenapa orang malas menuntut ilmu? Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya itu. Kenapa orang malas beribadah? Karena dia tidak merasakan, dia merasa lebih nikmat jam 2 nonton sepak bola Indonesia lawan Arab Saudi kalah, ya kan? Ngantuk enggak ngantuk, wah semangat dia, dukung negara Indonesia, dukung. Tapi begitu baca Quran langsung ngantuk. Ya, masuk halaman langsung kan? Tidur. Bismillahirrahmanirrahim wa amut, langsung tidur. Karena belum merasakan nikmatnya ilmu. Tapi kalau bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya beribadah, semua kelezatan dunia itu enggak ada. Nggak ada nilai. Maka di sini para ulama menjelaskan sebagian makna di sini tentang pentingnya kita menundukkan hawa nafsu kita, dan setiap muslim itu wajib untuk menjauhi perilaku keinginan hawa nafsunya yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dari penjelasan hadis itu. Hadis yang ke-42 ini setelah kita Barawin Nawawiyah tentang Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagta dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, innaka la ataitani bi ghurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis ini menyebutkan 3 poin yang menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, ampunan Allah Ta'ala kepada hambanya. Tetapi ampunannya ada syaratnya. Ampunan Allah itu ada syaratnya. Dan syaratnya berat. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid di bab yang pertama tentang keutamaan tauhid, menjelaskan tentang hadis ini. Menunjukkan pentingnya hadis ini berkaitan dengan tauhid seseorang. Hadis ini berkaitan dengan tauhid. Bahwa tauhid itu jaminan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 poin. Poin yang pertama, ya benar Adam, wahai manusia, seandainya engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni semuanya untukmu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Inilah poin yang pertama. Jadi selama hamba itu mau berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti ampuni dosanya. Artinya setiap hamba ketika berbuat dosa, dia segera ingat itu dosa, segera kembali kepada Allah, kemudian sebutkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti ampuni. Masalahnya kita jarang ingat dosa-dosa kita. Sedikit yang kita ingat, banyak yang kita lalaikan. Allah menjamin. Kalimat ma dalam ini menunjukkan syarat. Selama engkau mau berdoa, berharap kepadaku, berdoa minta ampun, berharap ampunan kepadaku,
Sebanyak apapun dosamu, selama engkau mau mengaku di hadapanku, aku pasti ampuni dosamu. Ini poin yang pertama. Syarat diampuni dosa apa? Selalu berharap, mohon kepada Allah Ta'ala. Lafaz yang kedua, ya benar Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu itu memenuhi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dirimu. Ini dosamu sangat apa? Sangat banyak. Kalau yang pertama tadi dosanya itu rinci, dosa dia bertobat, dosa dia bertobat, Allah pasti ampuni. Yang kedua, dosamu ngumpul sepenuh langit, sepenuh langit. Ana itu maknanya setinggi mata. Tinggi mata kan berarti kan penuh. Setinggi mata seseorang, orang tenggelam sampai matanya berarti penuh. Seandainya dosamu itu memenuhi langit, sundul langit dosanya itu, dari bumi sampai langit itu isinya semuanya catatan dosamu. Apa syaratnya? Tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, pasti aku ampun. Apa ada dosa yang sebanyak yang memenuhi langit? Ada, ya kan? Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang mendatangkan catatan para malaikat yang sangat banyak. Ada banyak dosa yang termasuk dikatakan dosa besar itu dari sisi besarnya dosa itu. Bentuk dosa itu sangat banyak, sangat besar sehingga dikatakan dosa besar. Besar banyak akhirnya memenuhi langit. Syaratnya apa? Engkau minta ampun kepada-Nya. Tsummastaghfartani, syaratnya minta ampun sama Allah, pasti Allah ampun. Yang ketiga, ya, dari sini disebutkan, ya benar Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, ini di akhirat. Yang dua tadi di dunia, yang ketiga ini di akhirat. Seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, sebanyak bumi, seberat bumi kesalahan, dan engkau menemui aku di akhirat dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini syarat. Dosamu di dunia banyak. Yang pertama, kamu nggak pernah minta ampun berdosa, nggak pernah. Yang kedua, kamu nggak pernah minta ampun kepadaku di dunia, nggak pernah. Ya, kamu berbuat dosa yang banyak, tidak pernah bertaubat, tidak pernah minta ampun sama Allah, mati. Dosanya dibawa sampai apa? Sampai akhirat. Tetapi Allah akan ampuni dosamu dengan syarat apa? Engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak ada syirik sedikit pun dalam hatimu. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pasti akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya Allah ampuni seluruh dosanya yang dia kerjakan di dunia dan dia belum sempat bertaubat. Tapi dengan syarat apa? Tidak berbuat syirik sedikit pun, baik syirik akbar atau syirik asghar, baik syirik yang khafi atau syirik yang jali, syirik yang terang-terangan atau syirik yang tersembunyi, syirik yang diketahui pun yang dia tidak ketahui. Artinya orang ini dari kecil tidak berbuat syirik, tidak pernah berbuat syirik. Allah jaga dia dari kesyirikan sampai meninggalnya tidak berbuat syirik, dan ini jadi jaminan dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 keadaan dengan 3 syarat. Apa kita kerjakan sekarang setelah mendengar janji Allah Ta'ala dalam hadis ini? Yang pertama, segera bertaubat. Antum ada dosa, hari ini punya dosa apa? Ingat, hari ini saya berdosa. Matanya ada dosa, telinganya berdosa, tangannya, hatinya ada berdosa. Segera minta ampun sama Allah sekarang.
Sekarang minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya jadi berbuat dosa seperti ini. Saya mengucapkan ucapan yang buruk seperti ini. Saya melihat yang haram seperti ini. Sekarang minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Sekarang. Jangan tunggu besok. Karena besok belum tentu kita hidup. Jangan tunggu nanti malam pas tahajud Ustaz. Belum tentu bangun juga. Sekarang minta ampun sama Allah. Ingat dosa hari ini. Sekarang minta ampun sama Allah. Apa yang kita kerjakan dengan lafaz yang kedua adalah kita mengharap kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sini disebutkan penjelasan Imam Nawawi tentang keutamaan Sayyidul Istighfar, keutamaan membaca Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang itu dihafalkan dan sering diulangi untuk dibaca. Ini nggak dibaca. Yang kedua, kata para ulama tentang bahasanya di dalam sholat dan di luar sholat banyak tempat-tempat kita memohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku, sujud kita minta ampun sama Allah. Di antara dua sujud kita baca doa Rabbik firli, minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun sama Allah. Habis sholat kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Ketika keluar dari kamar mandi, WC kita baca ghufranak, kita minta ampun sama Allah. Sebenarnya banyak tempat kita minta ampun, itu kita berbanyak lagi. Sebenarnya Rasulullah SAW beliau memperbanyak membaca istighfar. Dan bahkan dalam satu majelis para sahabat menyimak Rasulullah lebih dari 100 kali beristighfar dalam satu majelis. Dalam satu duduk sekali duduk membaca istighfar, astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Itu yang dibaca, diulangi. Sebenarnya banyak tempat buat kita minta ampun sama Allah, tapi terkadang tidak diserai hati kita. Hati kita tidak ikut di situ. Ketika kita duduk di antara sujud, baca Rabbik firli. Ketika kita rukuk, kita baca ampunan, minta ampun sama Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita dijelaskan ketika rukuk sujud untuk apa? Bertasbih dan minta ampun sama Allah. Bukankah itu isinya doa ampunan? Tapi terkadang hati kita tidak menyertainya, nggak ikut di situ. Kita nggak ikut dalam doa itu, sehingga Allah tidak ampuni dosa kita. Maka sekarang perbanyak lagi tempat-tempat waktu-waktu kita untuk minta ampun sama Allah. Sambil berjalan naik kendaraan atau sambil nyetir istighfar. Ya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Ya, istighfar yang mengucapkan astagfirullah. Bukan istighfar ini bukan minta ampun. Ya. Minta ampun sama Allah dengan banyak lafaz istighfar yang diajarkan kepada kita. Buka lagi buku-buku tentang keutamaan istighfar. Lafaz istighfar banyak yang sampai kepada kita. Baca ulang. Perbanyak. Sebenarnya Rasulullah mengajar kita untuk banyak beristighfar. Maka Ibnu Qayyim beliau menyebutkan tentang keutamaan kenapa Rasulullah SAW keluar kamar mandi membaca ghufranak. Jadi maknanya, ya Allah, aku minta ampunanmu. Karena ketika di kamar mandi kita dilarang untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir. Maka Rasulullah merasa dirinya lalai dari berzikir di tempat tersebut. Maka beliau keluar kamar mandi mengucap ghufran. Disebutnya dalam Al-Babil Sayyid. Ini menunjukkan tentang hamba itu ingin minta ampunan sama Allah sebanyak-banyaknya. Rasulullah yang dijamin ampunan dosa atas beliau saja meminta ampunan sebanyak itu di setiap tempat. Selama dibolehkan untuk minta ampun, beliau minta ampun. Dan itu doa akhir di akhir beliau. Di akhir di hayat beliau yang berbanyak doa ini. Qul hamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, aku bertasbih kepadamu dan ampunilah aku. Itu yang dibaca Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal. Beliau berbanyak baca doa itu dalam sujud dan rukuknya dalam rangka minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, diri kita lebih utama untuk minta ampun sama Allah. Perbanyak lagi lafaznya yang kita pelajari supaya tidak bosan, karena misalnya kadang bosan. Atau perbanyak tempat-tempat kita beristighfar.
Ajarkan anak kita daripada dia baca istighfar. Daripada main HP, baca istighfar. Karena itu keutamaan yang disebutkan para ulama tentang pentingnya perkara ini. Dan saya ingin menyebutkan tentang hadis ini bahwasanya lafaz jadi janji Allah Ta'ala berlaku untuk seluruh manusia. Janji Allah Ta'ala dalam 3 hal ini berlaku untuk seluruh manusia dan berlaku untuk seluruh dosa. Ini dosa kecil dan dosa besar, kecuali dosa syirik. Berlaku untuk seluruh dosa, pasti diampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Tapi kalau dia berbuat syirik kemudian minta ampun sama Allah, pasti Allah ampun. Pasti Allah ampun. Walaupun dia sudah berbuat syirik. Sebagaimana para sahabat, mereka berbuat syirik sebelumnya, ada jebak patung, ada bikin patung, ada mengangkat patung, membuat patung dan sebagainya. Tapi ketika mereka masuk Islam, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah, dulu kami di jahiliyah itu biasa berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, minum khamar, buat riba, membunuh orang. Ya, sahabat ini khawatir kalau dia dulu ketika berbuat hal tersebut dianggap dosa dan menjadikan dia tidak masuk surga. Maka Rasulullah menyebutkan al-Islamu tahdimu ma qabla. Islam itu menghilangkan, mengampuni apa yang dikerjakan sebelumnya. Jadi menunjukkan tentang pentingnya seorang itu menjaga diri dari apa? Dari kesyirikan. Kemudian tentang janji Allah Ta'ala di akhirat nanti untuk orang-orang mereka berbuat dosa. Di dunia dia sudah minta ampun, Allah ampun. Di dunia dia berbuat dosa besar, dia minta ampun sama Allah, termasuk syirik. Di dunia dia berbuat syirik, Allah ampun selama dia mau minta ampun sama Allah, mengakui kepada Allah Ta'ala. Tapi di akhirat ada syarat khusus. Kalau ingin diampuni dosanya, jangan berbuat syirik sedikit pun. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan bahwasanya hamba tadi membawa dosanya yang dia belum sempat bertaubat di dunia. Ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba. Sebagaimana kisah orang yang punya 99 catatan amal, 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Artinya dosanya sangat banyak. Sangat banyak. Tapi orang ini apa? Bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dia bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang berat adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari kesyirikan. Apalagi di zaman kita, yang banyak orang menyamarkan kesyirikan. Ya, syirikan disamarkan seakan-akan bukan kesyirikan. Bahkan orang berbuat syirik pun enggak mengakui dia berbuat syirik. Ini aneh. Orang zaman dulu, ya kan, mereka mengatakan hadhi syurakauna indallah. Mereka katakan ini adalah sekutu kami. Kami berbuat syirik. Mereka meyakini. Mereka mengakui. Orang sekarang aneh sekali. Sudah datang ke kuburan, ya kan? Ada yang main dukun, ada yang main sihir. Mereka mengatakan ini bukan syirik. Jangan mudah-mudah menuduh orang berbuat apa? Syirik. Ini anehnya. Zaman dahulu orang berbuat syirik tahu dia berbuat syirik. Tidak samar, terang-terangan. Ya kan? Mereka menyembah patung terang-terangan. Mereka menyembah kuburan terang-terangan. Dan mereka tahu itu syirik. Mereka tahu. Mereka mengakuinya. Ya kan? Mereka ditanya oleh para nabi, mereka, kenapa kamu menyembah patung-patung tersebut? Ya, mereka mengatakan ini jadi penolong kami di akhirat. Dia yakin itu kesyirikan. Mereka tetapkan itu kesyirikan. Orang sekarang enggak. Ketika ditanya kenapa kamu datang ke kuburan, mencari barokah, Mbah Yai. Ya kan? Kenapa kamu minta-minta di kuburan? Ya, ini mencari kebaikan dari waliullah, ya kan? Wali Allah. Maka di antara buku yang menjelaskan tentang, ya kan, tentang perkara ini, bantahannya sangat halus sekali. Ini tadi dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Allah wa Syaitan menyebutkan bahwasanya orang-orang mereka mendatangi orang-orang soleh dan mengambil mereka sebagai wali.
Mereka sebagai wali, padahal orang tersebut tidak pantas dianggap sebagai muslim, itu gak pantas. Apalagi didatangi kuburannya, apalagi diminta ketika dia sudah dalam kuburnya. Padahal hidupnya dia bukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi sampai zaman sekarang, terjadi seperti itu. Orang-orang yang berbuat syirik tapi dia tidak sadar, bahkan tidak mengaku. Bahkan kalau kita nasihati, mereka mengatakan, "Mosok ini syirik." Ini kan bukan syirik. Kita kan doa sama wali, sama habib, sama kiai. Masa syirik? Ya. Sehingga ini menjadi sebab samarnya kesyirikan di akhir zaman. Terus di zaman Syekh Abdul Wahab yang boleh menyusun kitab Kasbus Syubhat karena ingin membongkar samarnya ini. Syubhat ini adalah satu yang samar. Dikira bukan syirik, ternyata apa? Syirik. Dikira ini perbuatan bukan dosa besar, ternyata dosa besar. Terutama kesyirikan. Ya. Maka kita berhati-hati dari perkara tersebut dan kita mohon Allah Ta'ala dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita bisa mendapat jaminan ampunan dari Allah Ta'ala di akhirat atas dosa-dosa yang kita hari ini belum bertaubat atau nanti belum bertaubat. Tetapi tidak boleh kita bermudah-mudahan. Ya. Ada sebagian orang yang bermudah-mudahan, yang penting saya nggak berbuat syirik, saya berbuat dosa, nanti Allah ampuni. Tidak seperti itu. Ini namanya apa? Meremehkan. Dan meremehkan dosa bukan syirik tapi kekufuran. Meremehkan dosa ini memang tidak syirik, tapi dia bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Memang dia tidak berbuat syirik, tapi Islamnya hilang. Dia masuk neraka enggak? Masuk neraka. Kekal enggak? Kekal dia kufur. Karena sebab masuk neraka itu bisa karena kufur, bisa karena apa? Syirik. Harus sebagian mudah, yang penting saya bertauhid, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, saya berbuat dosa, ya, saya nipu orang, saya ngambil harta orang, ya kan? Saya tidak menunaikan amanat, nanti Allah ampuni di akhirat. Enggak. Ya, kalau berkaitan dengan dosa kepada hamba lain, kedzaliman hamba harus dikembalikan di dunia. Kalau dia meremehkan dosa, dia telah kufur. Yang terbentuk kufur adalah meremehkan dosa. Cuma dosa. Nanti juga bisa bertobat. Nanti Allah ampuni di akhirat. Yang penting saya nggak syirik. Ini meremehkan. Ini bisa kufur. Bisa menjadi dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka kita berhati-hati dari perkara ini. Dan ini adalah akhir hadis dari Arba'in Nawawiyah. Tapi para ulama menyebutkan tentang pentingnya tambahan yang disebutkan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Hikam. Beliau menambahkan menggenapi hadis ini menjadi 50 hadis. Ada 8 hadis lagi yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab, namanya ziyadah, tambahan dari Arba'in Nawawiyah, dan para ulama menjelaskannya karena ini menjadi penyempurna dari apa yang disebutkan Imam Nawawi. Banyak majelis ulama yang menjelaskan 8 hadis ini, seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Salam Asyu'ir, Syekh Utsman Al-Khamis. Mereka para ulama ini menyebutkan juga dalam majelisnya genap atau tambahan Al-Imam Ibnu Rajab, sehingga masih ada 8 hadis yang akan kita bahas di setiap pekan ketiga insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan rezeki yang berkah. Insyaallah masih ada 8 hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.